Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus, dan di kesempatan kali ini seperti biasa saya akan memberikan informasi terbaru tentang pinjol. Nah, di sini saya akan memberikan informasi 34 pinjol yang memiliki DC lapangan dan DC lapangan mana saja yang paling aktif untuk berkunjung pada nasabah yang galbe, ya. Tapi sebelumnya saya sampaikan untuk teman-teman semuanya yang saat ini sedang kondisi galbe, tetap tenang ya, tetap tenang. Jangan takut dengan DC ya. Dia juga manusia, kita juga manusia ya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Permasalahan hutang piutang itu tidak ada pidana. Itu hanyalah perdata. Selama kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang ilegal, tetap tenang ya. Jangan galau, jangan cemas. Ada DC, hadapi. Kalau nggak ada DC, ya sudah, berarti aman. Kan begitu ya. Yang pada intinya kita juga tetap waspada untuk DC-DC yang nakal. Nah, kalau memang betul itu DC dari pinjol yang kita melakukan pinjaman, itu tidak masalah. Nah, yang ditakutkan kalau ada DC yang memanfaatkan situasi Anda saat kondisi galbe, melakukan penagihan terhadap Anda, intimidasi terhadap Anda. Ternyata bukan DC dari pinjol yang Anda melakukan pinjaman terhadap pinjol tersebut. Oke teman-teman ya, tetap tenang ya. Kita melakukan pinjaman itu bukan tindakan ilegal teman-teman. Karena kita sudah ada kesepakatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman. Oke lah kita takut, ya tapi jangan berlebihan. Tetap kita kontrol. Takut kita kontrol ya. Biar kita tetap bisa mengendalikan diri kita, bisa fokus terhadap pekerjaan kita, bisa fokus terhadap keluarga kita. Jadi kehidupan kita itu juga enjoy. Ya. Kalau kita mampu, kalau kita ada uang, ya kita bayar. Kalau kita belum mampu dan belum ada uang, ya nanti dulu, kan begitu ya. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang pinjol yang ada di lapangannya. Dan di lapangan dari pinjol mana yang paling aktif ya. Langsung saya bacakan. Yang pertama, ada all pay letter dan aku laku. Nih, ada kemungkinan kunjungan DC lapangan meskipun random. Rata-rata kunjungan di atas 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan galbe baru ada kunjungan. Tapi random ya, nggak semua nasabah galbe dikunjungi. Yang kedua, aplikasi ini berpotensi masuk slik OJK. Sudah pasti. Kalau yang pinjol legal itu pasti masuk slik OJK. Selanjutnya, Finplus, pinjam duit, bantu saku, pinjam yuk, klik kami, modal nasional. Itu belum ada DC lapangan. Nih, ya, belum ada DC lapangan. Dia tidak keluar kondar pada saat menagih. Terus penagihannya hanya melalui spam WA, telepon, dan email. Tahu spam kan? Mengirimkan pesan secara terus-menerus dan intens. Nah, itu aja. Lalu, setelah 2 minggu, teror akan menurun. Setelah lewat 3 minggu, pinjol tersebut menawari keringanan. Ini yang bagus nih. Berarti pinjol ini menawarkan keringanan terhadap nasabah yang galbe. Pendekatan seperti ini itu malah bisa membantu nasabah-nasabah yang galbe. Ingin membayar lagi cicilan-cicilannya yang menunggak. Ini bagus ini. Pendekatannya bagus ini. Lanjut ya. Uku, bandingin aja KTA Kilat, pinjamin. Belum ada DC lapangan, tidak keluar kondar, aman ya. Penagihan hanya melalui spam WA, telepon, dan email, sama. Setelah 2 mingguan, teror akan menurun. Setelah lewat 3 minggu, pinjol tersebut menawari keringanan. Ini persuasif, pendekatan persuasif dari pinjol itu bagus. Selanjutnya Indodana, ada DC lapangan dan sudah merata di wilayah Jawa ya. Untuk di luar Jawa masih random, ada yang sudah ada yang belum ada. Terus kunjungan dilakukan rata-rata setelah galbe itu 2 bulan ya. Setelah galbe 2 bulan dilakukan kunjungan oleh DC dan berpotensi masuk slik OJK. Selanjutnya aku laku, ada DC lapangannya
dan saat ini rajin melakukan kunjungan terhadap nasabah yang galbe ya. Hati-hati ya. Rajin melakukan kunjungan terhadap nasabah yang galbe dan sudah merata di seluruh Jawa. Di luar Jawa masih random, belum merata. Rata-rata kunjungan itu di atas 2 bulan galbe. Ingat, 2 bulan galbe. Terus berpotensi masuk slik OJK. Selanjutnya ada tunaiku. Ada DC lapangan dan sudah merata di wilayah Jawa. Untuk luar Jawa masih random. Oke ya. Terus rata-rata kunjungan sama di atas 2 bulan. Untuk kota besar seperti Jakarta itu waktu 2 minggu sudah ada kunjungan dari DC. Jadi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ya perlu diantisipasi. Berpotensi masuk slik OJK. Selanjutnya Indosatu 360 Kredi, pinjaman Go, Cairin, Uangmi, Kredifast, Ada Modal, Kredito, Ivoji, Dana Rupiah, Mau Cash, Amanah, Solusiku. Nih, banyak sekali langsung saya sebutkan. Karena kriterianya sama, kategorinya sama nih ya. Belum ada DC lapangan, ya. Tidak keluar kondar. Setelah lewat 2 minggu akan menawari keringanan. Bagus. Ada pendekatan persuasif. Selanjutnya, rupiah cepat. Ini juga belum ada DC lapangan, tidak keluar kondar. Setelah lewat 3 minggu akan menawari keringanan. Tuh. Kadang spam via Gojek dan Shopee apabila nomor HP Anda gunakan sama dengan di aplikasi Shopee. Nomor HP Anda yang Anda gunakan di pinjol sama dengan aplikasi Shopee itu melakukan spam melalui Shopee, teman-teman ya. Waspada. Selanjutnya ada Easy Cash, pinjol terbesar di Indonesia nih. Spam WA, telepon, email, dan dalam waktu 2 minggu akan menurun. Ya. Terus penagihan di Easy Cash cukup sopan. Cukup sopan, persuasif. Itu lebih bisa mengena di hati para nasabah galbe ya. Kalau seandainya para pinjol itu bagus-bagus dia cara menagihnya, kita pun pasti juga akan berusaha ya. Tapi kalau sudah maki-maki, ancaman, akhirnya kan dongkol kita. Udahlah nggak usah lagi dibayar. Kan seperti itu ya. Nah, ini masukan bagi para DC-DC lapangan. Selanjutnya, Kredivo. Kredivo ada DC lapangan merata di seluruh wilayah ya. Untuk wilayah kota besar, rata-rata kunjungannya di atas 2 minggu. Tuh. Yang ketiga, berpotensi masuk slik OJK. Itu udah pasti. Semua pinjol legal pasti masuk slik OJK. Selanjutnya, Shopee. Nih, banyak juga pasti Shopee nih. Ada DC lapangan merata di seluruh wilayah. Untuk wilayah kota besar, rata-rata kunjungannya di atas 2 minggu. Singkat sekali, setelah galbe 2 minggu langsung kunjungi. Berpotensi masuk slik OJK ya. Terus utamakan bayar pay letternya dulu karena berpotensi masuk slik OJK. Itu kalau di Shopee ya. Selanjutnya Julo. DC lapangan baru ada di wilayah Jabodetabek dan itu masih random. Julo. Kunjungan DC lapangan itu setelah 3 bulan galbe baru datang. Selanjutnya ada Uatas. Baru ada DC lapangan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Untuk kunjungan masih random, rata-rata di atas 3 bulan. Oke teman-teman ya, 34 pinjol informasi terbaru di Januari 2025. Untuk yang galbe-galbe di pinjol tersebut, ya kita tetap waspada. Jangan panik ya, jangan bingung, jangan cemas. Pokoknya jangan terlalu dipikirkan lah, masa bodoh aja lah. Yang penting punya kemauan kita untuk membayar. Selama kita mampu. Kalau nggak mampu ya nanti dulu. Cari uang dulu untuk membayar. Ya kan? Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Jangan lupa dukung terus channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.